Assalamualaikum sahabat syariah Bumida. Ingat, api bisa menghanguskan segalanya, bisa membakar harta benda, termasuk juga membakar cinta. Kali ini kita akan diskusi dan belajar mengenai masalah asuransi kebakaran. Sebelum bicara tentang asuransi kebakaran, kita harus tahu dulu apa itu asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh 1. Kebakaran, 2. Petir, 3. Ledakan, 4. Kejatuhan pesawat terbang, dan yang kelima asap. Asuransi kebakaran tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya, kesengajaan peserta, wakil peserta atau pihak lain atas perintah peserta, kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan peserta, kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh peserta atau wakil peserta, kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut, segala macam bahan peledak, reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radioaktif. Dan juga dikecualikan untuk gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami, dan segala macam bentuk gangguan usaha. Asuransi kebakaran tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh resiko-risiko atau biaya berikut, kecuali secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu. Ya, itu antara lain karena kerusuhan, pemogokan, ya itu istilahnya RSCC, RSMD gitu ya. Kemudian karena tertabrak kendaraan, asap industri, topan, badai, dan biaya pembersihan puing-puing. Asuransi kebakaran ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri. Kemudian hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik. Asuransi kebakaran ini juga tidak menjamin harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Misalnya, barang-barang milik pihak lain yang disimpan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi. Kemudian kendaraan bermotor, alat-alat berat, pesawat terbang, kapal laut, dan sejenisnya. Juga logam mulia, perhiasan, uang, batu permata, serta barang antik atau barang seni. Termasuk juga ada naskah, rencana gambar, atau bentuk cetakan atau model tuang dan cetakan yang lain. Ada juga pengecualian untuk barang-barang untuk obligasi, perangkat lunak komputer, dan juga fondasi atau bangunan di bawah tanah. Termasuk juga pohon-pohon atau tanaman dan binatang peliharaan. Mungkin itu aja untuk terkait kepada pengecualian daripada asuransi kebakaran. Oke, sahabat syariah Bumida, kita kembali lagi ke laptop. Untuk selanjutnya, terkait pada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dalam penetapan rate. Rate pastinya teman-teman sudah pada tahu, itu fungsinya untuk penghitungan kontribusi. Ya. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh itu antara lain, kita lihat ke laptop. Yang pertama, jenis resiko atau okupasi objek. Kemudian yang kedua, kelas konstruksi bangunan. Yang ketiga, jarak pemisah dengan objek lain. Yang keempat, barang berbahaya api yang disimpan. Kemudian yang kelima, luas jaminannya apa. Dan yang keenam, jangka waktu dari pertanggungan asuransinya. Nah, dimaksud dengan jenis resiko atau okupasi objek, itu merupakan penentuan tingkat resiko mana atas objek yang mau dipertanggungjawabkan. Karena harus diperhatikan faktor-faktor sekitarnya atau surrounding risk.
sehingga berpengaruh pada tingkat resiko dari objek yang akan dipertemukan itu sendiri. Kemudian terkait kepada kelas konstruksi bangunan. Di sini dipisahkan atau dibedakan atas 3 kelas. Yang pertama, kelas 1, di mana konstruksi atas bangunan yang akan diasuransikan itu semua komponen penunjang konstrukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dari bahan-bahan yang tidak dapat terbakar. Misalnya, konstruksi temboknya dari bata, struktur pondasinya dari batu kali, kemudian dicor menggunakan cor seperti itu, dan atapnya dari atap genteng. Itu salah satu contoh untuk konstruksi kelas 1. Kemudian masuk pada konstruksi kelas 2. Kriterianya konstruksi kelas 2 itu konstruksi bangunan atas objek yang akan dipertemukan itu ada beberapa bagian dari struktural bangunan itu masih dapat terbakar oleh api. Tuh. Misalkan penutup atapnya digunakan sirap, atau mungkin tiangnya ada yang menggunakan kayu, semacam itu. Dan yang terakhir adalah konstruksi kelas 3. Nah, ini adalah konstruksi bangunan atau pertanggungan yang terdiri dari bahan-bahan yang sebagian besar atau keseluruhannya itu berbahan mudah terbakar oleh api. Untuk rating asuransi kebakaran standar dan perluasannya mengacu kepada SEOJK nomor 6/SEOJK.05 tahun 2017 tentang penetapan premi untuk asuransi harta benda. Dalam asuransi kebakaran harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pengelola dalam menerima atau menolak suatu resiko. Kemudian yang kedua, pastinya melakukan pembayaran kontribusi segera setelah polis diterima. Yang ketiga, wajib memberitahukan segala perubahan yang terjadi atas objek pertanggungan. Yang keempat, segera melapor kepada pengelola apabila timbul resiko. Yang kelima, tetap menjaga agar kerugian atau kerusakan seminimal mungkin terjadi. Dan yang keenam, pastinya harus memenuhi dokumen untuk pengajuan proses klaim. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita kasih contoh kasus untuk asuransi kebakaran. Saya ilustrasikan sebagai berikut. Misalkan ada nama peserta, sebut saja Bapak A, dengan alamat peserta di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Beliau memiliki bangunan konstruksi rumah kelas 1 yang digunakan untuk tempat tinggal. Surrounding risk atau bangunan-bangunan di sekitarnya dapat digambarkan bahwa untuk bagian belakang rumah itu adalah rumah tinggal, kemudian sebelah kiri adalah toko sembako, kemudian bagian depan jalan raya, dan sebelah kanan adalah rumah tinggal. Semuanya berjarak 0 meter dari objek pertanggungan rumah Bapak A. Gimana cara menentukan rating atas objek pertanggungan tersebut? Gimana? Teman-teman bisa paham atau tidak? Untuk case ini, rating yang digunakan adalah rating untuk toko atau shop dengan kode okupasi 2934. Rate-nya adalah 1.520 per mil. Jadi bukan menggunakan rate rumah tinggal dengan kode 2976 yang rate-nya lebih rendah, 0,294 per mil. Itu agar menjadi perhatian untuk kita semua sehingga di kemudian hari tidak timbul suatu permasalahan atau dispute. Baik sahabat Bumida, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan merahmati kita semua.
Sukses untuk kita, untuk Anda, untuk kita semua. Ada bara, ada api. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.